Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini yang masuk nomor absen berapa? Nomor 8. Ya, belum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini terkendala adanya yang bisa proyektor ya. Nah, untuk yang di sini silakan wajib gabung di rumit ya, untuk melihat PPT-nya. Saya sendiri. Gabung semuanya. Sudah muncul PPT-nya. Aku sudah. Sebelum kita memasuki pembelajaran ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Nantinya kalian bilang hadir yang mana. Nomor absen 18 ya. Ika Nurmalasari. Nomor absen 19 Maulidina. Nomor absen 20 Maidina Pritaningrum. Nomor absen 21 Muhammad Obiapandi. Nomor absen 22 Muhammad Rafael. Nomor absen 23 Prasetyo Abimbowo. Ini setiap hari nggak masuk apa? Iya. Kira-kira kemana? Nggak pernah bertemu. Nomor absen 24 Kapriyansa Al-Akbar. Nomor absen 25 Revita Maharani. Nomor absen 26 Rizky Pergama. Nomor absen 27 Rosa Edrina. Nomor absen 28 Lia Mardiana. Nomor absen 29 Sabrina Azara. Nomor absen 30 Saputra Gusti. Nomor absen 31 Sekar Octavian. Nomor absen 32 Sabul. Nomor absen 33 Syahdat. Nomor absen 34 Tony Budaya. Sebelum kita belajar tentang proyeksi peta, Bapak ingin berpesan kepada kalian untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan 5M agar virus corona ini segera hilang dari kota Surabaya maupun di Indonesia. Oke, anak-anak.
Bapak akan mengulas materi minggu lalu tentang skala peta. Jadi, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak, maka Bapak akan kasih poin keanggotaan. Saudara, siapa di sini yang bisa mengartikan pengertian dari skala peta? Ada yang bisa? Di buku sudah ada skala peta. Skala peta. Kembali. Yang bisa langsung angkat tangan. Namanya siapa, Mbak? Hai, bisa. Hai, bisa. Oke, gimana, Mbak? Skala peta. Skala peta adalah angka perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Bapak akan berikan kalian contoh tentang skala peta. Skala peta ini ada dua, yang pertama skala verbal, skala angka, dan skala fisik. Siapa yang bisa membaca skala angka yang Bapak berikan contoh? Ada yang bisa membaca? Namanya siapa? Skala angka yaitu skala angka skalanya yaitu 1/100. Skala peta 1 cm, kalau dengar? Berarti 0. Ini Bapak memberikan contoh skala garis. Siapa yang bisa membaca arti dari skala garis tersebut? Yang bisa? Skala garis. Ingat-ingat lagi. Cara membacanya bagaimana? Namanya siapa? Persen berapa? 25. Silakan. Di jarak pada beda 0 cm itu menggambarkan 0 km. 1 cm di peta sama dengan 5 km. Sampai sini paham?
Kita akan belajar tentang proyeksi peta, cara menentukan arah, dan cara membuat peta. Nanti di akhir pembelajaran kalian tuntut harus bisa membuat peta dengan membentuk kelompok ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah proyek cara memindahkan gambar peta dari bidang lengkung ke bidang datar. Oke, sampai sini paham. Proyeksi peta dibagi menjadi dua. Proyeksi peta menurut bidangnya dan proyeksi peta menurut sumbernya. Sumbernya. Sebelum kita memasuki atau belajar tentang bagaimana proyeksi peta menurut bidangnya, bagaimana proyeksi peta menurut sumbernya, kita harus tahu ada tiga macam bagaimana cara membuat peta yang harus kita ketahui. Yang pertama ada ekuivalen. Yang kedua ada ekuidistan. Yang ketiga ada kontrol. Apa pengertiannya di ekuivalen ini ya? Ekuivalen peta itu harus sesuai dengan luas di permukaan bumi. Tapi kalian kalau membuat peta, luasnya itu harus sama dengan luas di permukaan bumi. Yang kedua ada ekuidistan. Ekuidistan ini artinya jarak di peta harus sesuai dengan jarak di permukaan bumi. Yang ketiga ada kontrol. Kontrol ini sama dengan atau artinya peta itu harus sesuai dengan bentuk aslinya di permukaan bumi. Sampai di sini ada yang kurang dipahami atau ada yang ditanyakan? Belum ada? Ada ya? Nah, boleh saya hapus? Kita memasuki materi proyeksi menurut bidangnya. Yang pertama ada proyeksi azimut. Ada tiga, yang kedua ada proyeksi kerucut, dan yang ketiga ada proyeksi single. Proyeksi azimut. Proyeksi azimut ini adalah proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai sumbu proyeksinya. Menurut sumbunya, proyeksi azimut ini ada tiga, yakni yang pertama proyeksi azimut normal, proyeksi azimut transversal, dan proyeksi azimut oblik. Yang pertama, saya akan menjelaskan proyeksi azimut normal. Proyeksi azimut normal. Proyeksi ini biasanya atau mengenai daerah kutub, menggambarkan daerah kutub. Nah, di sini saya sudah membawa global siapa yang berani maju menunjukkan daerah atau negara bagian mana saja yang menggambarkan azimut normal. Siapa yang mau coba maju dulu tidak apa-apa, Mas. Maju apa Mas?
Ya, tunjukkan teman-teman. Misal di sini saya menggunakan kertas sebagai bidang azimut. Nah, di sini akan azimut normal ya. Bagian daerah itu perlu diingat di titik 66 derajat. Nah, ini 66 derajat, 60, 60, ini 66. Bukan apa saja. Ini kan bukan. Biar teman-temannya tahu. Ya, ikut Uni Soviet bagian utara. Boleh Uni Soviet bagian utara. Ya, Uni Soviet bagian utara. Salah nggak apa-apa, yang penting maju. Terus dilihat lagi di sini ada bagian apa? Ini lagi orang untuk banyak yang anak. Ada contoh. Terima kasih Mas ya. Ya. Ini adalah contoh negara yang melakukan atau mengenai daerah proyeksi azimut normal. Anak-anak, selanjutnya ada proyeksi azimut transversal. Proyeksi azimut transversal ini mengenai bagian daerah khatulistiwa atau daerah ekuator, ya, dan sebagian daerah kutub dan bintang sedang. Kan pahami sampai sini? Untuk transversal, nanti saya akan menunjuk untuk proyeksi kerucut normal dan proyeksi silinder normal. Untuk transversal dan oblik ini saya akan dikasih tentu saja. Selanjutnya ada proyeksi azimut oblik. Bisa dilihat di sini anak-anak, proyeksi azimut oblik ini mengenai atau menggambarkan daerah lintang sedang dan sebagian daerah kutub dan khatulistiwa. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih belum? Lanjut anak-anak. Selanjutnya ada proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut. Proyeksi ini memakai bidang kerucut sebagai proyeksinya. Ya. Sama seperti azimut, proyeksi kerucut menurut simbolnya juga ada tiga, yakni yang pertama ada proyeksi kerucut normal, proyeksi kerucut transversal, dan proyeksi kerucut oblik. Di sini bisa dipahami. Proyeksi kerucut normal ini biasanya mengenai seluruh daerah, menggambarkan seluruh daerah negara lintang sedang.
Siapa yang bisa menunjukkan negara mana saja tentang bintang sedang? Kasih poin namanya. Tidak usah takut salah. Siapa yang bisa? Banyak siapa namanya? Ya bisa mencontohkan ke teman-teman. Nanti saya perlu diingat anak-anak ya. Daerah bintang sedang memiliki titik 23 memiliki titik 23 sampai 66 banyak negara. Nah, berikan beberapa saja dari negara ini ada negara ya termasuk di tanah Italia ada diperhatikan temannya anak ya sebelah sana ya Virgin Norman. Kalian baru masuk berapa minggu? Baru masuk sekolah? 2 kali sama ini. Jadi negara-negara yang di daerah bintang sedang itu ada banyak. Tapi Mbak siapa Megia? Nomor absen berapa Mbak? Hanya mencontohkan beberapa dari negara yang sedang. Ada banyak sekali. Yang kedua ada proyeksi rujuk transversal. Proyeksi rujuk transversal ini menggambarkan daerah ekuator dan sebagian daerah bintang sedang. Nah, di sini daerah kutub juga ikut dalam ketahui transversal. Jadi proyeksi kerucut transversal ini hanya menggambarkan daerah ekuator dan sebagian daerah negara bintang sedang. Dan kami sampai sini anak-anak. Selanjutnya ada proyeksi kerucut objek. Proyeksi kerucut objek. Biasanya proyeksi kerucut objek ini menggambarkan atau mengenai daerah bintang sedang, sebagian daerah kerucut dan sebagian daerah ekuator. Di sini bisa sekali. Nah, lanjut ya. Lanjut ke proyeksi kerucut. Saya proyeksi silinder. Proyeksi silinder ini proyeksinya memakai bidang tabung atau silinder sebagai proyeksinya. Sama seperti proyeksi azimut dan kerucut. Menurut sumbunya, proyeksi silinder ini ya juga dan juga. Jadi yang pertama proyeksi silinder normal. Kedua, proyeksi silinder normal.
Proyeksi silinder normal ini cocok atau bisa mengenai menggabungkan daerah ekuator. Daerah ekuator. Siapa yang di sini bisa menggambarkan atau menunjukkan daerah negara dari ekuator? Siapa yang bisa? Saya tunjuk aja ya. Gimana? Nomor absen 21. Mas, tunjukkan kepada teman-teman apa saja. Ini negara ekuator itu dari ekuator di titik 0 derajat. Di titik 0 derajat. Kan negara apa saja? 0 derajat ya. Bila nah, biasanya kalau kelas konten itu kendalanya apa? Kalau kalian pribadi, di contoh dari proyeksi silinder ini menggunakan daerah katulistiwa dan namanya seperti yang dikatakan tadi ada Babon Gunung Malaysia Indonesia. Selanjutnya ada proyeksi silinder transversal. Proyeksi silinder transversal ini juga menggambarkan daerah kutub sampai dengan daerah lintang juga daerah katulistiwa transversal. Selanjutnya ada proyeksi silinder oblik atau miring. Proyeksi oblik atau miring ini mengenai daerah-daerah lintang sedang dan daerah katulistiwa. Daerah kutub tidak masuk karena pada proyeksi tabur ini tidak berkaitan dengan tidak mengenai daerah kutub. Jadi ini ya, sampai di sini bisa dipahami. Lanjut. Ciri dari proyeksi tabur ini menggambarkan daerah katulistiwa. Titik kutub di daerah proyeksi silinder ini berubah menjadi jam datang. Selanjutnya kita akan membahas atau belajar bagaimana cara menentukan arah. Ini bisa saya hapus? Untuk menentukan arah biasanya menggunakan kompas atau busur.
Menentukan arah juga bisa menggunakan tiga model. Ini yang pertama model azimut, model azimut, dan model miring. Ya, kalian sudah betul PPT saya? Sudah ya? Yang pertama kita akan belajar bagaimana cara menentukan arah dengan model azimut. Model azimut dimulai dari 0 derajat. Dan berputar ke arah Garuda. Biasanya untuk mencari atau menentukan arah dengan model azimut ini biasanya bisa menggunakan busur atau kompas. Yang pertama, saya akan membuat garis batu terlebih dahulu arah 0 derajat timur. Misal, saya kasih contoh. Berapa azimut titik X? Nah, biasanya kalau misalnya ada soal seperti ini, kalian itu harus menggunakan busur untuk mencari nilai azimut X ini. Biasanya ini setengah dari 90 berapa? 45 ya. Jadi azimut X 45. Untuk lebih lanjutnya biasanya memakai busur. Ini saya kasih contoh kira-kira saja. Jadi lebih selanjutnya untuk menentukan arah ada model back azimut. Back azimut terbalik. Jadi back azimut ini berbanding terbalik dengan azimut terbalik. Back azimut ini memiliki rumus, ya. Jadi sudut lebih besar 180 derajat itu artinya dikurangi ya 180 derajat. Sudut lebih kecil 180 derajat maka ditambah 180 derajat. Dipahami dulu rumus dari back azimut. Ya. Di sini saya akan buat garis bantu. Jika di sini diketahui azimutnya 45 derajat, maka back azimutnya kira-kira berapa? Back azimut. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. 45 masuk daerah mana? Lebih besar atau lebih kecil 180? Kecil. Jadi rumusnya 180 ditambah 45. Berapa? 200. Jadi back azimutnya terletak di sini. Kita sama dengan 200. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Jelas ya anak? Nah, Bapak ada contoh lagi. Misal di sini diketahui A sama dengan azimut 300 derajat. Siapa yang bisa mengerjakan back azimutnya? Maju.
Ada yang bisa? Matang. Dari ke timur, masukkan rumusnya. 300 itu lebih besar atau kurang dari 180? Kalau lebih besar, rumusnya kurangnya atau bertambah. Siapa yang maju? Coba. Mungkin masnya lagi coba. Salah nggak apa-apa. Apa nilai? Bukan. Ada yang maju? Mungkin banyak. Apa maju? Ketahui azimut 300. Berapa baik azimutnya? Masukkan rumusnya. Letak 120 derajat. Letaknya 120 derajat. Jadi kita bebas sama dengan jadi seperti itu ya. Nah, cara menentukan arah dengan model back azimut. Selanjutnya saya akan menerapkan model giring. Giring mempunyai rumus di awal kata ditulis utara atau selatan, dan di akhir kalimat ditulis timur atau barat. Ingat adalah dan X atau sumbu tidak boleh lebih besar dari 90. Di sini saya akan kasih tutup pada kalian. Saya membuat garis sumbu terlebih dahulu. Misal di sini diketahui X masihnya 45. Berapa berinya? Kan ditanya beri bukan bebas. Kita masukkan saja 45 derajat masuk utara atau selatan. Utara. Oke. 45 karena tidak lebih besar dari 90. Di akhir kalimat 45 masuk timur atau barat. Berarti piringnya U 45 derajat timur. Bisa dipahami sampai sini? Saya kasih contoh lagi. Misal diketahui A sama dengan azimut 100. Langkah pertama, 100 derajat masuk dalam sebuah utara atau selatan. 100 derajat lebih besar dari 90, tidak boleh. Caranya, yang pertama 100 itu masuk utara atau selatan. Masuk ke selatan dan mana?
Jadi 180 dikurang 100 berapa? 20 ya. Jadi 20 derajat. 100 masuk timur atau barat? Nah, timur. Maka akan kasih contoh lagi. Misal, di sini diketahui sama dengan 300 derajat. Berapa miringnya? Ada yang bisa? Siapa yang bisa? Diketahui azimut 300, berapa miringnya? Hitung dulu. Yang sudah maju, maju lagi, tidak apa-apa. Ada yang bisa? Mungkin Mas Rizky Perdana. Ya. Apa? Dua apa? Saya bantu. Maju aja, nggak apa-apa. Ya, yang perlu ditulis 300 ini masuk mana? Utara atau selatan? Ya, tulis. Nah, selanjutnya 300 ini kan lebih besar dari 90. Jadi 300 ini masuk utara. Utara ini nilainya 0 atau 300. Jadi 360 dikurangi 300. Ya, tulis. Masuk mana? Timur atau barat? Ya, mana coba itu? Sampai di sini ada yang disayangkan cara menentukan arah dengan 3 model. Model azimut, azimut, dan miring. Mungkin ada yang bingung dengan cara perhitungannya. Bisa ditutup, terus dimasukkan ke buku yang mana. Tadinya agar teman-teman yang belajar online bisa mengerti bagaimana cara menghitung azimut, azimut, dan model miring. Ya, sudah ditutup. Tentunya orang istirahatnya juga jam 9. Kurang. Oke, bisa dihapus jangan ditutup. Sudah ya? Mungkin ada yang nyatet. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tugas kalian dengan cara maksudnya cara membuat peta. Nantinya kalian akan menggambar atau membuat peta dengan 4 teman kalian atau membentuk kelompok. Kelompoknya ini saya pilihkan atau kalian sendiri yang pilih. Mana enaknya? Pilih sendiri atau bagaimana? Pilih sendiri aja. Kedua kelasnya masuk. Mari. Nanti saya akan koordinasi. Jadi tugas kalian tolong dicatat.
menggambar peta di wilayah kalian. Contoh, peta kota Surabaya, peta provinsi Jawa Timur, peta kota Kabupaten Lamongan. Di sini saya sudah mencontohkan, maksudnya sudah memberikan contoh bagaimana cara menggambar peta. Nah, bisa dilihat yang mana ya. Tadi langkah pertama yang harus kalian lakukan dalam menggambar peta itu membuat sketsa. Setelah membuat sketsa, kalian membuat garis tepi. Ya, membuat garis tepi, membuat garis sketsa seperti ini agar kalian memudahkan dalam menggambar peta. Lalu peta tersebut harus kalian lengkapi dengan komponen-komponen peta. Contoh, di situ ada judul peta, ada nama sekolah atau letak sekolah kalian di mana, SMAN 19 Surabaya. Disertai legenda, ya, legenda berisi simbol-simbol peta agar para pembaca peta itu lebih jelas ya, dengan isi dari peta tersebut. Nah, selanjutnya ada inset. Inset ini misal kalian membuat kota Surabaya. Nah, insetnya perlu peta Jawa Timur, tapi digambar dengan kecil seperti ini. Ya. Selanjutnya ada skala angka, skala garis, dan mata angin. Ya. Yang perlu kalian cantumkan, di situ tidak ada sumber peta. Nah, peta yang tadi, peta kemiringan lereng, di situ tidak ada sumber peta. Yang harus kalian lakukan itu mencantumkan sumber peta. Contoh, kalian mendapatkan peta itu dari mana? Dari Google, Atlas, Google Earth. Di contoh sumber petanya itu bisa dari Google, Atlas, cantumkan seperti itu. Untuk yang terakhir ini, nama pembuat peta nanti kalian kasih kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kelompoknya kira-kira membentuk kelompoknya terakhir hari apa? Maksudnya jam berapa? Apa? Habis maghrib, kelamaan, habis duhur ya anak, saya tunggu di grup kelas yang ada muedi ya. Ada berapa siswanya? 30 berapa? 34. Jadi ada yang 4, ada yang 5. Ya. Ada yang 4, ada yang 5. 5-nya ada 2 kelompok ya. Ini kalian bawa aja sebagai contoh nanti atau untuk kalau sudah menggambar peta, nantinya saya akan menyediakan Google Classroom ya, tempat untuk pengumpulannya. Jadi kalau kalian sudah menggambar peta, kalian foto saja langsung dimasukkan ke Google Classroom. Nanti saya akan kasih template pengumpulannya. Saya share itu. Untuk pengumpulannya enaknya terakhir hari apa? Saya serahkan kepada kalian. Apa enaknya? Minggu depan hari Senin ya. Kira-kira kalau hari Minggu gimana? Kan ada yang mudik juga.
Kan nggak semuanya, maksudnya nggak semuanya masuk ke kelas. Gimana? Hari Minggu sanggup? Gimana? Minggu ya, anak-anak? Bagaimana? Ya? Oke, terima kasih. Bila ada kesalahan atau salah berbicara kepada kalian, saya mohon maaf. Kalau terima kasih anak-anak. Untuk yang ada di Google Classroom, saya absen, maksudnya Google Meet, saya absen terlebih dahulu ya anak-anak, bilang hadir. Afriela Koirunisa Arabella, hadir. Pak. Nomor absen 2, Akhiri Lailin Novel. Akhiri Lailin Novel. Nggak ada ya. Nomor absen 3, Ananda Putri. Hadir, Pak. Nomor absen 4, Anissa Fitrotul Isaini. Hadir, Pak. Nomor absen 5, Aura Ivandana Ida. Hadir, Pak. Nomor absen 6, Ayu Regina Nagata. Hadir, Pak. Nomor absen 7, Bagus Rizky. Hadir, Pak. Nanti Mas Bagus menghubungi saya ya. Ada tugas kelompok. Iya, Ya. Pak. Iya. Nomor absen 8, Danis Augusta Muragana. Hadir, Pak. Nomor absen 9, Dea Aulia Rifda Junior. Hadir, Pak. Ya boleh, silakan istirahat waktunya kok. Nomor absen 10, Dea Nur Maharani. Hadir, Pak. Nomor absen 11, Dewi Sintawati Lukmantoro. Dewi Sintawati Lukmantoro. Nggak ada ya. Nomor absen 12, Eka Harun Maulana. Hadir, Pak. Nomor absen 13, Eka Nurvita Wulandari. Hadir, Pak. Nomor absen 14, Erlian Ayu Hendi Saputri. Hadir, Pak. Nomor absen 15, Hartonio Chandra. Hadir. Nomor absen 16, Siban Ahmad Krishna. Hadir, Pak. Nomor absen 17, Humaira Sani Jawari. Hadir, Pak. Terima kasih teman-teman sudah masuk pembelajaran pada pagi hari ini. Bila ada saya salah kata, mohon dimaafkan. Nantinya tugas saya berikan di Google Classroom ya anak-anak. Segera dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.